Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali mengkaji kitab Al-Balaghah Al-Wadhihah, dan pertemuan terakhir kita membahas tentang pembagian insya, yang dimana insya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah insya Thalabi dan yang kedua adalah insya ghair thalabi. Baik. Kemudian setelah mu'alif di sini membagi insya menjadi dua, yakni insya thalabi dan insya ghair thalabi, mu'alif memulai membahas secara rinci bagian dari insya thalabi. Mulai membahas secara terperinci, yakni bagian-bagian dari insya thalabi. Di sini di bagian pertama, yakni insya thalabi, mu'alif rahimahullah ta'ala membahas tentang al-amru. Membahas tentang al-amru, yang dimana amr ini merupakan bagian dari insya thalabi. Dan untuk merojah insya thalabi, insya itu adalah perkataan yang tidak bisa disifati dengan kebenaran dan kebohongannya. Ini insya. Sedangkan thalabi, insya thalabi, kalau thalabi itu adanya dia insya yang membutuhkan kepada thalab, yang membutuhkan kepada permintaan, atau istid'a, untuk dia membutuhkan thalab. Taib. Yang pertama adalah al-amr. Kalau kita lihat al-amr ini artinya perintah. Karena ketika orang merintah, dia tidak bisa dikatakan atau disifati dengan kebohongan dan kebenarannya. Kemudian dikatakan dengan thalabi, dia masuk bagian insya thalabi karena dia bentuknya adalah permintaan. Karena bentuknya adalah thalab atau permintaan. Taib. Kemudian kita lihat kaidah yang diberikan mu'alif dalam kitab ini, al-qawaid. Nah, mu'alif rahimahullahu ta'ala mendefinisikan amr dengan mengatakan al-amru talabul fi'li ala wajhil isti'la. Amr itu adalah talabul fi'li, yakni meminta untuk mengerjakan sesuatu, ala wajhil isti'la, dengan wajah isti'la. Dengan isti'la. Isti'la itu adalah memerintah dari orang yang kedudukannya tinggi ke orang yang kedudukannya rendah. Ini disebut dengan isti'la. Jadinya perintah, kalau amr dikatakan perintah atau diminta untuk melakukan suatu pekerjaan, diminta untuk melakukan suatu perbuatan, ketika dia ala wajhil isti'la, yang memerintah adalah isti'la, orang yang lebih tinggi dari orang tersebut. Ini disebut dengan isti'la. Isti'la itu, isti'la ini permintaan dari atas ke bawah, atau orang yang kedudukannya lebih tinggi ke orang yang rendah. Kalau digambarkan seperti ini ya, orang yang lebih atas kedudukannya ke orang yang lebih bawah darinya. Ini disebut dengan isti'la. Taib, isti'la, kalau orang yang memerintah dari bawah ke atas, ini dari bawah ke atas, dia amarnya dari bawah ke atas, maka disebut dengan doa. Dengan doa. Disebut dengan doa ya, doa. Nah, sebagian lain mengatakan doa ini dikhususkan untuk Allah karena manusia itu lebih rendah, kemudian dia meminta kepada yang lebih tinggi atau Allah Azza wa Jalla, maka disebut dengan doa. Ini dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian lain mengatakan roja, membagi menjadi doa. Jadinya yang dari bawah ke atas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah doa. Sebagian kalau kepada manusia dinamakan dengan roja. Roja. Ini kalau orang yang kedudukannya lebih bawah, kemudian dia minta ke atas. Seperti anak kepada bapaknya. Misalnya, bapak belikan saya sepatu. Nah, ini adalah amar, belikan. Ini amarnya. Tetapi dia dari bawah ke atas dan bukan istilah. Maka ini dinamakan dengan roja. Untuk an-nas, ya, untuk manusia.
untuk manusia. Ini doa dan roja. Adapun jika orang yang setara, nih setara antara orang tersebut, misalnya teman dengan teman, contohnya eh, teman dengan teman, maka ini disebut dengan iltimas. Iltimas. Ini kalau dia setara. Contohnya teman kita berkata kepada kita, ya Ali, ya Ali, eh, ya Ali, isma al-mudarris, dengarkanlah guru, atau isma syarhal muallim, dengarlah penjelasan guru. Karena ini perintah dari orang yang setara dengan kita, maka dia disebut dengan iltimas. Namanya adalah iltimas. Baik, ini bentuk amar. Amar itu kalau dia isti'la banyak macamnya ya. Kalau atas dari bawah ke atas, orang yang merintah lebih tinggi ke orang yang lebih rendah kedudukannya, maka disebut dengan isti'la. Istilah Allah merintah kepada hamba atau raja kepada anak buahnya atau ayah kepada anaknya, maka disebut dengan istilah. Kemudian kalau dari bawah ke atas, sebagian mengatakan membagi menjadi dua, atau sebagian memutlakkan dengan doa. Yani nggak dibagi menjadi dua. Jadinya doa ini sebagian hanya mengatakan cuman ada istilah doa. Sebagian lain menghususkan doa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita mengatakan ya Robbi, igfirli. Igfir di sini amar. Ketika kita meminta kepada orang yang lebih tinggi maka dinamakan doa. Jadi doa. Kemudian roja, ini bagian yang kedua. Roja itu jikalau diberikan kepada manusia, tentunya yang meminta lebih rendah ketimbang dia. Misalnya kita mengatakan ya Malik, atini malan, berikan aku harta. Ini roja. Kalau iltimas dari orang yang setara dengan dia. Ini kalau dari teman atau sahabat ini disebut dengan iltimas. Taib. Kemudian setelah mendefinisikan dengan amr itu apa, kemudian muallif rahimahullahu taala memperkenalkan kepada kita bentuk-bentuk amar. Yang pertama lil amri arba'u siyaq. Amar itu memiliki 4 siyak atau memiliki 4 sigoh, memiliki 4 bentuk. Yang pertama adalah dengan fi'lul amri, dengan menggunakan fi'il amr, jelas ya. Kemudian fi'il amr jelas. Kita mengatakan idhab, jelas fi'il amr. Kemudian al-mudhari al-makrun bila mil amr, yakni menggunakan fi'il mudhari yang makrun bila mil amr atau yang bersambung dengan lamul amr. Lamul amr itu adalah lam yang digunakan untuk perintah, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya lam yang bermakna hendaklah. Kemudian berikutnya isim fi'il amr. Dia isim tetapi fi'il amr. Dia isim tetapi dia kegunaannya untuk fi'il. Wal masdar an-naif an fi'lil amir, an fi'lil amr. Dan masdar, dia masdar tetapi dia pengganti sebagai fi'il amr. Mungkin untuk lebih jelasnya kita berikan contoh satu persatu dari kalimat tersebut. Nah, yang pertama adalah fi'lul amr. Ini bentuk-bentuk amr ya, bentuk-bentuk suruhan. Jadinya nggak mesti orang itu menyuruh hanya menggunakan fi'il amr. Bisa jadi dia menggunakan dengan lamul amr, atau bisa jadi dengan isim fi'il amr atau dan yang lainnya. Yang pertama mu'alif mengatakan di antara bentuk atau siagul amr adalah fi'lul amr. Fi'il amr itu sendiri. Fi'lul amri. Fi'lul amri. Ini jelas ya. Ini perintah. Kita berbicara tentang perintah. Amr. Contohnya kita mengatakan ihris alal khair. Ihris alal khair. Ihris alal khair. Alal khair. Ini yang pertama bentuk perintah, yakni menggunakan fi'il amr. Ihris alal khair. Kalau Indonesia jelas ya, lakukanlah, juallah, belilah, pergilah. Ini menggunakan apa? Menggunakan fi'lul amri. Di Al-Quran sangat banyak. Di Al-Quran sangat banyak ittaqullah. Kemudian u'budullah, sembahlah Allah.
Kemudian banyak, intinya di Al-Quran sangat banyak kita mendapati Allah Subhanahu Wa Taala merintah menggunakan fiil amar. Baik. Kemudian yang kedua yakni al-mudhari, fiil mudhari, al-mudhari, al-makrun. Al-makrun, makrun itu artinya bersambung ya. Korona diambil dari kata makrun. Makrun, al-mudhari, al-makrun, bilamil amar. Bilam al-amar. Bilam al-amar. Bilamil amri. Nah, lamar amar itu yang seperti ini, lam. Nah, ini lam ya. Lam. La. Contohnya, kita mengatakan kalau di sini ihris. Kalau mudhari'nya yahris. Yahris. Jadinya lam amr ini masuk ke dalam fi'il mudhari. Kita mengatakan litahris. Hendaknya engkau menjaga alal khair. Litahris alal khair. Hendaknya, artinya hendaknya. Dengan bantuan lamul amr. Dia ini bukan, nah, dia menggunakan bantuan lam amr. Menggunakan litahris alal khair. Alal khair. Nah, litahris alal khair. Ini bentuk amar yang kedua. Ini menggunakan lam al-amr. Nah, kemudian yang ketiga di Al-Quran contohnya banyak juga. Wal yufu nudurahum dalam Al-Quran. Wal yufu, hendaknya mereka yufu nudurahum. Mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan." Fal yakul khairan. Fal yakul khairan aw liyasmut. Khairan aw liyasmut. Fal yakun khairan aw liyasmut. Nih, fal yakul. Nah, di sini lam amar, ini namanya lamul amar yang memberikan makna hendaklah. Hendaklah mereka mengatakan kebaikan. Fal yakul. Ini dinamakan dengan lam al-amr. Taib, dan dia termasuk dari perintah. Yang ketiga adalah al-masdar. Kalau nggak salah masdar ya, kita dahulukan masdar. Al-masdaru, al-masdar, al-masdar an-naib ya, al-masdar an-naib, al-masdar an-naib anil fi'lil amri, an fi'lil amri, an fi'lil amri, an fi'lil amri. Ini masdar, dia masdar, tetapi dia sebagai naib, pengganti dari fi'il amr. Ini annya, an fi'lil amr. Contohnya kita mengatakan wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Atau kita gunakan fi'il yang ini. Ihris, litahris. Masdarnya apa? Kira-kira dari ihris dan yahrisu, haroso yahrisu. Hirson, masdarnya adalah hirson. Nah, ketika kita menasabkan hirson, kita mengatakan hirson alal khair. Bentar. Kita mengatakan hirson alal khair. Alal khair. Nah, ketika kita mengatakan hirson alal khair, nah hirson di sini dia bermakna jagalah atau selalulah, hirs, semangatlah, alal khair, di dalam melakukan kebaikan. Hirson alal khair. Dia bentuknya memang masdar. Dia bentuknya masdar, tetapi masdar hirson ini dia naib dari fiil amr. Dia sebagai pengganti dari fiil amr. Contoh dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wabil walidaini ihsana, ihsanan. Nah, yang menjadi syahid di kata wabil walidaini ihsanan ini apa? Mana masdar naibnya? Dari kata ihsanan. Ini masdar ya, tetapi dia bentuknya sebagai fi'il amr.
Ini ihsan. Ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ihsan kepada walidain. Asalnya adalah ihsanan bil walidain. Tapi di sini ditakdim uh, jar dan majrurnya asalnya mengatakan ihsanan bil walidain. Tapi ditakdim jar, didahulukan jar majrurnya tujuannya adalah untuk tahsis, untuk pengkhususan, sehingga mengatakan wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Nah, kemudian yang terakhir yang menjadi atau bagian dari fi'il amar yang terakhir adalah nomor 4, yakni nomor 4 itu isim fi'il amar. Isim fi'il amar. Dia isim tetapi bermakna fi'il amar. Contohnya kita mengatakan hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya ini adalah isim tapi dia bermakna fi'il. Isim bermakna fi'il. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Nah, hayya 'alas shalah atau yang lain. Nih, hayya menjadi sainnya di sini adalah hayya atau ayolah. Hayya 'alas shalah. Kemudian yang lain, ini di azan sering kita dengar mengatakan hayya 'alas shalah. Contohnya alaikum. Contoh yang lain kita mengatakan alaikum. Alaikum. Alaikum di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum. Hendaknya kalian memperhatikan diri kalian. Ini alaikum menjadi isim fi'il amar. Dia isim tetapi bermakna fi'il amar. Taib, ini merupakan 4 bentuk amar. Jadinya amar itu tidak hanya terbatas dengan mengucapkan fi'il amar. Bisa dengan menggunakan lamul amar atau hendaknya litahris alal khair atau dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan faliyakul khairan aw liyasmut. Atau bisa menggunakan masdar an-naif an fi'il amar. Masdar tetapi dia sebagai pengganti dari fi'il amar. Kita mengatakan hirson alal khair atau mengatakan wabil walidaini dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil walidaini ihsana atau yang terakhir adalah isim tetapi isim ini digunakan di dalam fi'il amar. Contohnya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah atau aqbil 'alas shalah, alaikum anfusakum, alaikum bitaqwallah dan yang lainnya. Jadinya ini adalah 4 bentuk amar. Kemudian muallif di dalam kitab ini setelah beliau rahimahullah taala membahas tentang bentuk-bentuk amar, beliau menyebutkan tentang tujuan dari amar. Tujuan dari amar. Dan amar ini merupakan bukan hanya pembahasan dalam ilmu balaghah saja. Di usul fikih juga dibahas tentang amar. Tetapi perbedaannya adalah dari sudut pandang. Kalau usul fikih dia lebih ke pembahasan hukum, sedangkan kalau balaghiyun atau ahli balaghah mereka lebih membahas dari sisi balaghahnya atau dari sisi sastranya. Qatahruj siyagul amri an makna hal asli. Nah, terkadang sigoh-sigoh amar ini atau perintah-perintah itu keluar dari makna al asli. Kalau makna aslinya kan untuk perintah, amar itu maknanya perintah untuk kita merintah. Idhab ila suq, pergi. Jadinya kita harus pergi ke suq. Atau kul, makan. Ini kita harus makan. Ini makna asli dari amar yakni ditujuan untuk merintah. Tetapi kata mu'alif di sini qad tahruj siyagul amri an makna hal asli. Terkadang amar itu bukan bermakna amar lagi, bukan bermakna perintah. Ila ma'anin kasirah, dia bermakna kepada makna-makna yang lain, yakni selain amar maksudnya. Tustafat min siyakil kalam, dan itu diketahui dari mana? Min siyakil kalam. Nih, perlu dicatat jadinya siaklah yang membawa makna tersebut atau kontekslah yang mengeluarkan amar tersebut dari makna aslinya atau dari makna perintah. Ke apa saja dia keluar? Ke al-irsyad. Yang pertama adalah al-irsyad. Al-irsyad itu dia mengarahkan atau memberikan
petunjuk atau menasehati. Ini dimasukkan semuanya di dalam irsyad. Ini disebut dengan irsyad. Kemudian berikutnya ad-du'a. Nah, ad-du'a sebagaimana yang kita jelaskan tadi ya. Doa itu artinya meminta dari bawah ke atas atau dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah iltimas. Ini iltimas juga nggak perlu kita jelaskan. Iltimas sudah kita bahas. Kemudian tamanni. Tamanni artinya berandai-andai. Nanti kita berikan contoh satu persatu dari eh, tujuan-tujuan berikut. Kemudian tahyir. Tahyir itu artinya pilihan. Artinya yang asalnya dia adalah perintah tetapi berubah menjadi tahyir, pilihan. Kemudian berikutnya taswiyah. Taswiyah itu sama ya, sama. Boleh ini, boleh itu. Ada perintah tetapi perintahnya boleh melakukan A dan boleh melakukan B. Ini disebut dengan taswiyah. Kemudian berikutnya ta'jiz. Ta'jiz itu artinya membuat lemah. Ta'jiz pelemahan. Membuat lawan bicara atau melemahkan lawan bicara. Kemudian tahdid. Tahdid maknanya tahwib atau ancaman. Kalau yang terakhir adalah al-ibahah. Mungkin untuk lebih jelasnya kita contohkan satu persatu dari tujuan-tujuan yang tadi. Nah, amar sebelumnya amar itu asalnya adalah untuk kita melakukan. Ketika kita menggunakan fi'il amar itu makna asalnya adalah untuk kita memerintah. Idhab, pergi. Nah, ini maknanya apa? Ketika seorang mengatakan pergi, ya kita harus pergi. Atau kul, kita harus makan. Atau inzil, turun, kita harus turun. Ini makna aslinya adalah untuk kita melakukan amar tersebut. Tetapi kata muallif, amar itu bisa keluar dari makna aslinya. Yang pertama kata beliau adalah menuju al-irsyad. Al-irsyad. Satu, di sini adalah al-irsyad. Untuk menasehati, membimbing. Ini dimasukkan ke dalam irsyad. Irsyad. Nah, contohnya apa? Ketika orang mengirsyad, contohnya eh, misalnya perkataan ayah kepada anaknya mengatakan ya waladi atau ijtahid fi dirosatika ya waladi. Wahai anakku, atau ijtahid kita cukupkan dengan mengatakan ijtahid fi, ini perkataan bapak kepada anaknya, ijtahid fi dirosatika. Nah, ijtahid fi dirosatika. Bersungguh-sungguhlah di dalam dirosah, di dalam uh, sekolahmu. Nah, ini termasuk dari irsyad. Ini arahan, ya, ini nasihat. Maka dinamakan, kalau amar yang bentuknya seperti ini, dia keluar dari makna asli. Dia dinamakan dengan irsyad. Dengan irsyad, memberi nasihat. Baik. Kemudian yang kedua, setelah irsyad, tadi apa? Setelah irsyad, doa, doa. Kemudian yang kedua adalah doa. Doa banyak ya, doa itu dalam Al-Quran banyak. Dalam Al-Quran kita ambil contoh dalam Al-Quran, doa ini sangat banyak. Ketika kita mengatakan igfirli, doa ini minta dari bawah ke atas atau dari hamba kepada Tuhannya, kita mengatakan igfirli, Allahumma gfirli wali walidayya, Rabbi gfirli wali walidayya. Contoh di sini Rabbi igfirli, igfirli, Rabbi gfirli. Yang kita perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi dari kita. Ini kedudukannya jauh lebih tinggi ketimbang manusia. Tetapi ketika manusia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak dinamakan dengan amr, tetapi dinamakan dengan ad-du'a. Rabbi firli wali walidayya dan yang lainnya. Baik, kemudian yang ketiga, ini ad-du'a. Yang ketiga, selain keluar dari makna aslinya kepada doa, kemudian irsyad, yang berikutnya adalah iltimas. Kata mu'alif iltimas. Iltimas ya, iltimas.
Nah, jadinya di sini mu'alif tidak membedakan antara doa atau perintah dari bawah ke atas itu. Kalau sebagian membedakan, kalau doa dikhususkan untuk Allah, kalau roja dikhususkan untuk manusia. Tapi di sini mu'alif memasukkan intinya yang memerintah dari bawah ke atas, baik itu kepada Allah, baik itu kepada memerintah kepada atau pada manusia, maka mu'alif di sini memasukkannya ke dalam doa, tidak membedakan antara doa dan uh, iltimas. Sebagian balagiyun atau ulama balaghah mereka membedakan. Ini tujuannya untuk apa? Dibedakan. Tujuannya untuk kita memberikan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai adab, sebagai adab. Begitu juga misalnya dalam ilmu nahwu, di dalam misalnya kita mengatakan uh, U'bud rabbak. Sembahlah u'budullah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ilmu nahwu, kita tidak mengatakan Allah sebagai maf'ul bihi, tetapi kita menyamakan dengan Allah dengan apa? Dengan lafzul jalalah. Ini sebagai adab. Begitu juga dengan balagiyun, ketika mereka menggunakan istilah doa dan roja ini, tujuannya adalah untuk apa? Untuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya iltimas. Contohnya ini nggak perlu kita contohkan ya, karena sudah dicontohkan tadi. Baik. Kemudian yang keempat, kalau nggak salah, yang keempat itu tamanni. Taman, tamanni, tamanni. Tamanni artinya berandai-andai. Gimana contohnya orang yang uh, tamanni atau amar itu tamanni? Contohnya dan tamanni ini jikalau kita memerintahkan kepada benda mati, kita memerintahkan kepada benda mati. Contohnya kita mengatakan ya apa ya? Ya ya qamar, misalnya ya qamar, wahai bulan, ya qamar. Apa? Ya qamar takallami, wahai bulan berbicaralah. Ya qamar takallami. 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 Ini dia memerintah bulan untuk apa? Untuk berbicara. Tapi asalnya bulan ini adalah benda mati. Dia tidak bisa ngomong atau nggak bisa bicara. Ya qamar takallami. Nah, di sini takallami amar. Takallami di sini adalah amar. Tetapi di sini amar tujuannya bukan untuk perintah. Ini disebut dengan taman ini. Dia berandai-andai. Berandai-andai. Baik, ini taman ini dia intinya taman ini ditujukan kebanyakan ditujukan untuk sesuatu atau yang goir akil yang tidak berakal. Taib al-khamis atau yang kelima eh, apa kalau nggak salah tadi kita ambil tahyir dulu tahyir. Tahyir ya, tahyir itu artinya pilihan. Tahyir. Tah, tahyir. Tahyir. Contohnya tahyir eh, pilihannya, tahyir itu artinya pilihan. Contohnya dalam Al-Quran atau perkataan misalnya kita mengatakan tazawwaj. Tazawwaj, tazawwaj, nikahilah. Tazawwaj, hindan, menikahlah dengan hindan, au uhtaha, menikahlah dengan hindan, au uhtunnya, atau tazawwaj hindan, au Zainab ya, Zainab. Nah, nikahilah Hindan atau Zainab. Nikahilah Hindan atau Zainab. Nah, di sini disebut dengan tahyir, pilihan. Dia memberikan pilihan tazawwaj. Tazawwajnya ini amarnya tazawwaj. Nikahilah Hindan atau Zainab. Ini disebut dengan tahyir. Nikahilah Hindan atau Zainab. Kemudian yang keenam, 4, 5, 6. Yang keenam, tahyir ada taswiyah. 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 Kalau taswiyah ini, kalau tahyir ada pilihan. Kalau taswiyah ini bebas. Contohnya kita mengatakan faman syaa
fal yazhab, fal yazhab. Ini kita menggunakan lamul amr ya. Fal yazhab wa man sya'a fal yaskun. Fal yaskun. Nah, di sini jadinya ibahah, tidak ada paksaan. Nah, kalau tahyir itu sifatnya paksaan. Jadinya dia harus memilih. Kalau taswiyah ini ente pergi boleh, ente diam boleh. Ini disebut dengan taswiyah. Kalau tahyir itu paksaan. Harus nikah dengan Hindan atau Zainab. Nggak ada pengecualian. Ini kalau tahyir. Kalau taswiyah itu jikalau dia sama. Terserah. Ente mau diam, ente mau eh, pergi. Nggak apa-apa. Ini disebut dengan taswiyah. Kalau tahyir itu harus pilih. Pilih Hindan atau Zainab. Seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, apa yang ketujuh? Eh, takjiz, takjiz, takjiz ya, takjiz. Takjiz itu artinya pengelemahan, pelemahan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Kul hatu burhanakum, kul hatu burhanakum, hatu burhanakum in kuntum shodikin." Burhanakum, datangkanlah burhan kalian. Burhanakum in kuntum shodikin. In kuntum shodikin. Kalau kalian orang yang benar, datangkanlah bukti kalian shodikin, ya in shodikin ya. Kalau kalian orang yang shodik atau orang yang benar. Nah, kul, dan di sini ada hatu, berikan. Di sini yang menjadi sahihnya adalah hatu. Dia ini fi'il amr. Burhanakum, datangkanlah burhan kalian, datangkanlah petunjuk kalian in kuntum shodikin. Jikalau memang kalian adalah orang yang shodik. Nah, di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan burhannya, untuk mendatangkan petunjuknya atau dalilnya. Mereka disuruh mendatangkan burhannya in kuntum shodikin. Ini disebut dengan takjiz. Nyatanya apa? Nyatanya mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan burhan mereka. Ini artinya pelemahan. Ini maknanya pelemahan. Dalam Al-Quran juga banyak. Fa'tu bisurah, datangkan satu surat. Ayo buat satu surat, kata Allah Subhanahu wa taala, buat satu surat. Nah, ini disebut dengan takjiz. Disebut dengan takjiz. Nah, intinya dia melemahkan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya ada orang yang kita pukul, kemudian jatuh. Kita katakan apa? Ayo bangun, bangun. Nah, ini kita perintah dia. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk takjiz. Kita pukul orang tersebut sampai jatuh, kemudian kita mengatakan apa? Ayo pukul, pukul lagi. Naik, bangun. Nah, ini termasuk dari takjiz. Ini kurang jim ya, takjiz. Baik, ini 7 makna dari al-amr. Ini masih tersisa sekitar 2 lagi yang kita boleh ambil, tahdid dan ibahah. Kita selesaikan tahdid dan ibahah itu. Yang berikutnya adalah tahdid. Nomor berapa tadi? Intinya ya kita nggak perlu nomor ya, tahdid. Berikutnya tahdid. Tahdid artinya tahwib atau ancaman. Tahdid itu artinya ancaman. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya ayah berkata kepada anaknya yang dimana anaknya misalnya malas-malasan, kemudian ayah tersebut mengatakan apa? Takasal ya waladi, malas-malaslah wahai anak, malaslah wahai anakku. La takro alkitab, jangan baca kitabmu. Ilab, bermainlah game, bermainlah game. Nah, ini bukan berarti ayah tersebut meminta anaknya untuk bermain atau untuk bermalas-malasan, tetapi dia untuk apa? Tahdid, untuk memberikan ancaman atau untuk menakuti anak-anak tersebut. Atau misalnya ada orang misalnya atasan pukul, katakan pukul, misalnya presiden, katakan kepada menterinya, ayo pukul, pukul saya, pukul saya. Ini bukan berarti dia harus
memukulnya, tapi ini maknanya tahdid. Begitu juga mungkin orang mengatakan tembak, tembak. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tahdid. Nah, tergantung dari siap orang tersebut mengatakannya. Nah, tahdid. Eh, dalam Al-Quran contoh tahdid, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan i'malu ma syi'tum, i'malu ma syi'tum. Inni bima ta'maluna basir. I'malu ma syi'tum. Kerjakanlah semau kalian. Baik, azan. I'malu ma syi'tum. Kerjakanlah apapun semau kalian. Ini bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kita untuk melakukan apapun, melakukan dosa, melakukan ini bukan. Tetapi di sini untuknya tahdid. Ayo, kalau berani lakukan apapun. I'malu ma syi'tum. Ini disebut dengan tahdid. Eh, Nah, kemudian yang terakhir adalah ibahah. Yang terakhir yang diberikan oleh mu'alif adalah al-ibahah. Ibahah itu artinya kebolehan. Ibahah. Ibahah artinya kebolehan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Allah Subhanahu Wa Taala eh, wakulu washrobu, wakulu washrobu, dan makanlah dan minum, makanlah dan minumlah, makanlah dan minumlah. Ini disebut dengan ibahah, boleh makan. Perintahnya memang Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan amar. Bukan berarti kita memaknai ayat tersebut dengan kewajiban. Jadinya wajib makan, wajib minum. Enggak. Tapi di sini maknanya ibahah. Wakulu washrobu hatta yatabayyan lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad. Ini ayat ini berbicara tentang apa? Kebolehan. Yani orang boleh makan ataupun boleh boleh minum. Kemudian Anda tambahkan satu lagi, zam dan tahkir disebut dengan al-azam wa tahkir. Zam itu artinya zam ejekan ya. Zam itu artinya hinaan. Azam artinya hinaan. Azam atau tahkir sama. Azam dan tahkir itu artinya sama. Contohnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan zuk kepada ahli neraka. Zuk, rasakanlah. Zuk, zako ya zuku zuk. Rasakanlah neraka tersebut. Nah, ini fi'il apa? Fi'il amr. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan zuk. Atau dalam ayat lain Allah mengatakan fazukul adzab bima kuntum takfurun. Fazukul azab. Ini kita cepat ya karena azan. Bima kuntum takfurun. Kuntum takfurun. Nah, fazukul azab, rasakanlah azab. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan fi'il apa? Menggunakan fi'il amr. Allah Subhanahu Wa Taala zukul azab, kata Allah zukul azab, rasakanlah azab bima kuntum takfurun, atas apa yang kalian kupurkan atau atas kekafiran kalian. Zukul azab bima kuntum takfurun. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan amr bukan tujuannya untuk merintah, sehingga dia keluar dari makna aslinya. Tujuannya untuk apa? Azam, untuk zam atau mencela. Ini memberikan penghinaan terhadap tersebut. Rasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu telah habis, insya Allah tentang amar ini yang belum kita bahas di insya Thalabi ini, amar contoh-contoh di dalam kitab Balaghah dia belum kita bahas. Mungkin kita lanjutkan untuk minggu depan. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa di pending dulu. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.